Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, tetap berdiri saudara kekasih, ambil Alkitab saudara. Lihat Alkitab saudara, katakan, ini warisan saya. Bukan soal Alkitab dan dicetak mungkin 500.000, tapi isinya tak ternilai. Amin saudara. Katakan, ini adalah Alkitab saya adalah apa yang tertulis, saya memiliki apa yang tertulis, saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan diajari firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa pikiranku siap, hatiku peka, saya takkan pernah sama lagi. Katakan, God bless you. Amen. Baik umat Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi, salam. Umat Tuhan, waktu berjalan dengan cepat. Kita telah di penghujung bulan November. Bulan depan, minggu depan kita sudah tutup dengan 30 November. Seperti yang saya bilang kemarin, hari ini saya lebih pertajam lagi bahwa 2025 adalah momen darurat. Sudah bukan waktu lagi. It's not time, but moment. Momen itu seperti jarum detik. Kalau waktu itu seperti jarum pendek, jarum panjang. Okay? That's the time. But now we are on the moment. Momentum. Coba katakan momentum. Ya. 2025, 2034 adalah momentum bagi gereja Tuhan. Momentum apa? Momentum yang emergensi. Itu seperti pemain bola, saudara kekasih. Semuanya sudah tembak dan tinggal satu penendang. Itulah emergensi. Dia menentukan kalah atau menang. Dan saudara tahu, kita adalah pemenang karena Kristus sudah menangkan itu. Amin. Umat Tuhan. Karena itu di momentum emergensi ini, waktu momen darurat ini, saya mau mengajarkan satu prinsip hari ini. Bersiap menghadapi sistem dunia. Amen. Bilang orang sebelah, bersiap menghadapi sistem dunia. Come on. Yes. Umat Tuhan, Wahyu pasal 13 menerangkan kepada kita dari 2 ayat 16-17 dikatakan, dan ia, si antikris itu, si setan iblis Lucifer itu, menyebabkan sehingga kepada berapa orang? Semua orang. Berapa orang? Semua orang. Kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kalau tidak di tangan kanan, di dahinya. Come on, ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual dari mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah umat Tuhan, 2 ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kita mesti bersiap-siap untuk tidak makan dan minum menurut cara dunia. Karena dikatakan mereka yang tidak pakai tanda itu tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Kalau Anda tidak bisa membeli, Anda tidak bisa memasak. Dan tidak bisa memasak, Anda tidak bisa makan. Kalau Anda tidak bisa menjual, Anda tidak punya apa-apa untuk bisa membeli. Karena itu jual beli adalah satu sistem yang mengikat kehidupan manusia. Dan itu dipakai oleh antikris untuk menjebak kita. Tapi ingat, raja masih punya satu jalan. Haleluya. King has a one step. Main catur masih ada satu jalan. Raja masih punya jalan. Karena itu di situ dikatakan ia menyebabkan semua orang. Artinya antikristus ada usaha atau siasat yang dipakai untuk menguasai semua orang yang berada, supaya berada di dalam kekuasaannya. Menerima tanda pada tangan kanan atau pada dahi, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selama mereka tidak memiliki tanda di tangan kanan atau tanda di dahi mereka.
Salah satu. Jadi bagaimana orang percaya tetap teguh ketika sistem dunia semakin menekan iman melalui kontrol ekonomi, budaya, dan moral. Anda bisa bayangkan melalui ekonomi, budaya, dan moral. Tiga ini adalah the essence of life. Manusia, saudara yang kasih, pasti berbudaya, bermoral, dan pasti dia makan minum, ada ekonominya di sana, saudara yang kasih. Itulah sebabnya ada 4 hal penting untuk orang percaya ketahui. Yang pertama, sistem dunia sedang bergerak menuju kontrol total. Saudara yang kasih, one world government, satu pemerintahan dunia sedang dipersiapkan tatanannya, hierarkinya, sehingga di mana ada manusia di bumi itu, dia berada di bawah kontrolan one world government, satu pemerintahan dunia. Dimanapun dia berada. Dari Wahyu 13 tadi menunjukkan bahwa tekanan akhir zaman bukan hanya rohani, tetapi ekonomi. Tidak dapat jual beli. Bukan dilarang berdoa, dilarang menyembah Yesus saja, tetapi juga sudah dilarang berdoa, menyembah kebenaran, menyembah Allah yang benar, ditambah gak boleh makan minum, gak boleh jual beli. Anda bisa bayangkan penderitaan semacam itu. Jadi dunia tidak bergerak ke arah bagaimana menurut pikiran kita. Tapi dunia ini sedang bergerak ke arah di mana digitalisasi penuh. Saudara lihat sekarang ini semua sistem tenis angka. Betul ya saudara kasih? Main angka. Dan supaya tidak repot-repot, Indonesia juga lagi mau main angka. Dari 1000 dikasih kurang 3 huruf biar lebih simple lagi. Ya. Karena proses digitalisasi ini dibutuhkan efisiensi. Kalau nolnya terlalu banyak, orang bisa tekan kebanyakan nol, manipulasi bisa terjadi, kekeliruan bisa terjadi, dan itu satu orang bisa bangkrut, satu keluarga bisa bangkrut, satu bangsa bisa bangkrut dalam sistem transaksi. Ya. Makanya dibikin yang lebih efisien. Ya. Istilahnya itu ekonomi domestik. Bagaimana kosmetik ya dipercantiklah ya ekonomi kita dengan kasih kurang 00 yang banyak di depan satu itu saudara kasih. Nah, supaya lebih efisien karena manusia sedang bergerak ke proses digitalisasi. Nanti semua orang punya nomor ini dan saudara tidak lagi memakai tulisan-tulisan tapi angka. Dan saudara sudah tahu angka antikris adalah 6666. 6 3 kali. Oke, kita tidak bahas lebih jauh itu, tapi saudara mulai paham dari sini. Bahwa ketika dunia mulai dikontrol dengan sistem digitalisasi ini, kontrol transaksi standar moral. Anda bisa lihat standar moral bisa dikontrol. Dan ketika mereka yang menetapkan moral, Anda tidak bisa larang kalau mereka nikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu bisa terjadi dan sedang terjadi di mana-mana. Australia di negara bagian tertentu sudah mulai. Israel adalah negara pertama, salah satu negara yang pertama dari beberapa negara lain yang turut mendukung Israel. Saudara kasih ya. Bebas menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu ada undang-undangnya. Kalau mereka masuk di gereja, gereja tidak mau memberkati mereka, maka pendetanya dipenjarakan karena pendeta tidak manusiawi. Orang udah saling mencintai, kenapa enggak restu pernikahan mereka? Walaupun di same sex, walaupun jenis kelaminnya sama. Nah itu standar moral, kita tidak bisa lagi standar moralnya Yesus. Lihat perempuan dan mengingini hati, sudah dalam hati lalu udah berzina, itu sudah enggak dipakai lagi. Sistem moralnya itu bahwa kebenaran itu dimiliki oleh semua orang yang dianggap kudus. Semua agama dianggap benar. Maka Yesus adalah kebenaran dan hidup, itu tidak dipakai lagi untuk mereka. Untuk sistem dunia ini. Bagi yang mau aman, bagi yang mau selamat, bagi yang mau bisa menjual beli, bagi yang mau masih makan enak, pakai enak, tidur enak, mereka harus bisa kompromi secara moral. Bahwa Yesus salah satu yang benar, bukan satu-satunya. Yesus salah satu juru selamat, bukan satu-satunya. Dan itu akan dimainkan dengan pemalsuan dan dengan power of the moral.
Bagaimana itu juga bisa diturunkan melalui pelajaran di dalam sekolah-sekolah. Profesor-profesor yang akan mengajarkan untuk menentang krisis. Oke? Dan ini saudara yang kasih, orang akan terhimpit karena kalau Anda tidak pakai baju baru tidak ada apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan dan tidak minum, itu bahaya. Itu ada persoalan, ada apa-apanya. Jadi saudara lihat, apa yang harus diterapkan oleh gereja Tuhan? Apa yang dilakukan oleh jemaat? Jemaat, kita harus sadar bahwa ini bukan teori konspirasi, tapi ini adalah nubuatan Alkitab yang digenapi perlahan-lahan tapi pasti. Perlahan-lahan tapi pasti. Slow but sure, it's happening. Perlahan-lahan tapi itu terjadi. Nah itu saudara yang kasih, kita tidak boleh anggap enteng, tapi kita mulai pemahaman. Memahami ini dengan benar, ya. Bahwa sistem dunia sedang bergerak menuju kontrol. Yang paling pertama tuh pinjaman. Saya sudah singgung minggu lalu kan. Seluruh dunia berhutang. Termasuk saya punya hutang global dan punya hutang lokal. Di dunia ini saya punya hutang, tapi di Indonesia juga saya punya hutang. Saudara yang ngasih. Oke, saudara mau bilang tidak bisa. Karena saudara sudah pakai jalan tol, sudah pakai listrik, saudara sudah pakai fasilitas BPJS, saudara pikir itu BPJS murah. Kita murah, tapi sudah disubsidi duluan. Pinjamannya dari penguasa pemilik-pemilik kekayaan dunia. Oke, Amerika tidak punya bank sentral. Kalau Indonesia masih punya bank sentral of Indonesia milik orang Indonesia, tapi Amerika nggak punya bank. Mereka hanya punya the Fed. The Fed, the Federal Bank of America itu dimiliki oleh sejumlah orang yang tidak lebih dari jari saya ini. Mereka yang berkuasa atas Amerika dan seluruh dunia. Di mana pinjaman kita bersifat dolar Amerika, bukan? Nah, jadi saudara tidak bisa hindari. Tetapi kita percaya masih ada jalan Tuhan untuk kita. Amen. Haleluya. Sentuh orang sebelah katakan, bilang masih ada jalan untuk kita. Amen. Yang kedua, orang percaya dipanggil untuk tidak terkecoh oleh tanda dunia. Amen. Karena kita ada di dunia tapi signal kita dari sorga. Katakan, signal saya dari sorga. Come on. Ya. Alkitab berkata kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di mana? Di atas. Di mana Yesus hidup. Yesus duduk. Artinya Yesus yang memainkan remote control itu. Amen. Melalui rohnya kepada kita di bumi ini. Amen. Katakan, kaki saya di bumi, kepala saya di sorga. Come on. Yes. Kaki saya di mana? Kepala saya di mana? Di sorga. Artinya saya bergerak di bumi ini berdasarkan kontrolan sorga. Amen. Karena sorga yang mengontrol, saya tidak terkecoh dengan aturan apapun yang ada di bumi ini. Saya tidak melawan, cuman saya tidak mengikutinya. Amen. Sistem dunia menawarkan tanda. Bukan hanya fisik, tapi nilai-nilai dunia. Oke? Kompromi moral, cinta uang, hidup untuk kenyamanan, identitas berdasarkan dunia bukan Kristus. Saudara lihat fleksi, ada istilah fleksi. Ya. Mereka duduk di sana lalu mulai bikin fleksi. Fleksi itu artinya pamer. Pamer bahwa dia bisa, dia hebat. Padahal dia bisa, dia hebat karena rakyat memilih dia. Ya. Rakyat memilih dia lalu dia jadi anggota DPR atau jadi pejabat. Lalu pendeta juga begitu saudara kasih. Jemaat mensupport. Kalau tidak ada jemaat support saya nggak bisa bikin apa-apa. Jadi pendeta nggak bisa juga fleksi bahwa dia hebat. Karena pendeta hanya bisa melayani karena ada gembala, ada gembalaan, ada domba-domba. Dengan kata lain saudara kasih, sistem dunia ini kalau sudah masuk menguasai, manusia mulai lupa diri. Manusia tidak sadarkan diri. Akibatnya manusia merasa dia yang melakukan semuanya. Kompromi moral, cinta uang, hidup untuk kenyamanan. Saudara lihat sekarang di mana orang cari security of life, ketentraman hidup, kenyamanan hidup. Di mana kenyamanan hidup, orang lari ke sana, saudara yang kasih. Sehingga banyak yang terkecoh. Karena antikris akan memakai jaminan-jaminan sosial yang akan membuat kita feel secure at all.
kita akan merasa aman mati pung. Dan kalau kita tidak terima, kita akan sengsara mati pung. Oke? Tanda antikristus bukan hanya tanda fisik, tapi juga tanda batin. Coba katakan, tanda batin. Nah, apa artinya saudaraku yang kasih? Tanda di tangan. Tangan artinya apa saudara? Tangan artinya apa? Perbuatan. Jadi tanda di tangan kanan itu bukan sekadar tak masuk chips di sini, bisa juga itu terjadi. Nah, kita belum tahu nanti prosesnya bagaimana. Tapi dia memberi tanda itu di tangan atau di dahi. Tangan itu bicara soal sepak terjang mereka. Mereka punya cara kerja, mereka punya perbuatan, mereka punya gaya hidup. Semuanya dikontrol oleh sistem yang menentang Tuhan, sistem antikris. Itu yang dimaksudkan beri tanda. Tanda artinya perbuatan. Tanda artinya apa saudara? Perbuatan. Perbuatan inilah yang akan saudara lihat. Dan puji Tuhan, Yakobus mengingatkan kepada kita. Kalau kita punya iman, kita punya perbuatan. Amen. Perbuatan yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh antikris. Kita punya perbuatan sendiri. Amen. Nah, saudara yang kasih, saudara lihat tanda yang diberikan. Tanda yang diberikan di dahi itu apa? Artinya apa saudara? The way of thinking, mindset. Cara berpikir. Makanya ada istilah saudara, brainstorming, brainwasher. Menggerakkan otak dan membersihkan otak. Dicuci otak. Nah saudara lihat. Sekarang bahaya untuk anak-anak kita ini tidak seperti yang dulu. Zaman dulu kita umur 11-12 tahun ya biasa aja. Tapi sekarang anak-anak bahkan saudara yang kasih kita penjinak bayi supaya bayi yang 1 tahun tidak menangis mungkin bukan 1 tahun lagi saudara yang kasih. Masih 2 bulan, 3 bulan supaya dia jangan menangis. Cara jinaknya dengan apa? Bukan susu lagi saudara yang kasih. Kasih dia apa saudara? HP. Makanya cucu saya Ruth bilang tidak ada HP untuk dia punya cara sendiri untuk didik anak. Nah, saudara lihat. Akibatnya mereka 6-7 tahun, 11-12 tahun. Mereka punya cara berpikir, mindsetnya tidak seperti papa dan mama lagi yang adalah orang Kristen. Dan itulah sebabnya sangat waspada. Saya sudah tetapkan di hati saya bahwa cucu-cucu saya mereka tidak boleh jauh dari kita. Kalau mereka mau di luar negeri harus ada om tantenya di sana. Kalau mereka di Kota Kupang harus ada om tantenya. Kalau dia mau di Bali harus ada om tantenya di sana. Kalau di Jakarta harus ada om tantenya di sana. Kalau tidak di antara. Kenapa? Karena kalau cara berpikir sudah berubah, mobil boleh kelihatannya Avanza, tapi kalau mesinnya sudah dirubah, nilainya bukan dari body, tapi nilainya dari apa saudara? Mesin. Kalau anak-anak kita sudah rubah cara berpikirnya, saudara mau coret dia dari anggota keluarga itu bukan masalah lagi. Dia bilang, Dad, Mom, sorry, I can do myself, I can make money without you. Saya bisa dengan kekuatan saya bisa bikin uang tanpa papa dan mama. I am sorry. Mama bilang ini pagi, kenapa kamu bilang sore? Bukan mama, I am sorry itu bukan sore. Itu minta maaf mama. Cara bahasa aja mama sudah salah tangkap. Anak minta bilang I'm sorry, mama bilang ini pagi. Lu bilang sore. Nah, konsep berpikir. Mindset ini kalau diubahkan, Anda bisa bayangkan. Suami istri pun bisa bercerai. Papa dan mama dengan anak-anak bisa bercerai. Kakak beradik juga bisa bercerai karena konsep berpikir. Amin saudara. Amin saudara. Waktu ayah saya mau meninggal, dia bilang, saya mau supaya semua satu kandang. Satu kandang namanya GBI, Victory Life, dan di situ gembalanya John Fangirah. Yang tua bilang, sorry aja. Kata orang Jakarta, gua hebat. Gua punya uang yang banyak. Aku di rumah aja, proyek datang, aku sekali bikin telah. Satu pendapatan NTT, saya bisa tebak, mau jadi apa ekonominya, aku uang banyak. Aku punya ini, itu sudah lihat. Walaupun orang tua bilang satu kandang, ini pesan orang tua yang lagi mau putus nafas. Semoga kalian semua untuk satu kandang datang di YBI. Toh itu pun belum ada. Saudara lihat,
kakak beradik terima pesan dari orang tua yang melahirkan kita. Orang tua sudah tidak ada, keputusannya berbeda. Itu keputusan yang mulia saja masih ditolak. Apalagi keputusan yang dimanipulasi dengan jabatan, kedudukan, uang, kenyamanan. Anda bisa bayangkan, itu power godaannya sangat-sangat ampuh. Lebih dari 100% keampuhan. Bukan 99, 100 koma. Karena itu adalah mindset. Coba bilang kiri kanan, saya punya pikiran Kristus. Come on. Sudah lihat? Nah, brainstorming ini, was browsing ini, ya, cuci otak ini akan dikerjakan oleh sistem digitalisasi. AI diramalkan akan menguasai seluruh dunia. Dan manusia akan dihancurkan dengan sistem ini. Nanti kita akan ada sesi awal tahun depan, mungkin saya akan bawakan itu mungkin. Saya lagi siapkan materinya. Nah, saudara kan enggak sih? Itu sangat membahayakan. Jadi, tangan bicara soal apa, saudara? Perbuatan. Perbuatan palsu. Ada tanda tangan palsu ada kan? Perbuatan palsu. Lalu pikiran bicara soal apa? Mindset. Itulah sebabnya saudara yang kasih, jaga baik-baik keturunan kita. Amin saudara. Jaga diri kita, keluarga kita. Jaga supaya jangan sampai mereka kemasukan sistem dunia ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau cucu saya JP di Amerika. Saya nggak, walaupun dikasih pun saya tidak akan pernah mau, saudara ingat. Karena pasti akan kehilangan. Kenapa? Kita lost control dengan mereka. Mereka mesti ada di samping kita. Amin. Amin. Saudara tidak boleh, bilang kiri kanan, pelihara keluarga kamu tidak boleh jauh dari kamu. Amin. Ini waktu sudah singkat. Hei, 7-9 tahun ini kamu kejar profesor terlalu berat kalau kamu masih SD. Kecuali kepit begini dalam waktu dekat. Saya percaya terjadi dalam nama Yesus. Tapi kalau cucu kita baru kelas 6, kelas 7, kelas 12, kejar profesor, ahli ini dan itu. 7-9 tahun, it's too short, too late. Terlalu singkat dan terlalu terlambat. Saudara lihat, ini yang sangat penting. Saudara lihat. Untuk mindset kita diuji, caranya sederhana. Waktu saudara bangun pagi, apa yang saudara cari? Itulah fokus pikiran kamu. Cara ujinya bagaimana saudara? Waktu bangun pagi apa yang kamu cari? Ketika kamu bangun pagi kamu cari Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Fokusmu benar, haleluya. Mindsetmu ada di dalam kontrolan kebenaran. Makanya Yesus bilang apa? Matius 6:33, carilah dulu. Ya, saudara lihat. Kalau pikiran kita diubahkan, pikiran berubah, perilaku berubah. Perilaku yang diubahkan karena pikiran yang diubahkan dengan cara yang benar, itu membawa hasil yang baik. Hasil yang baik selalu memberikan kenyamanan, ketentraman, keberhasilan. Mindset. Oke. Nah, saudara yang kasih, Alkitab menerangkan kepada kita bahwa jemaat harus terapkan jaga pikiran dan gaya hidup dari kompromi. Amen. Bangun pola pikir firman, bukan pola pikir dunia. Ya. Coba katakan, saya memiliki pikiran Kristus. Come on. I have the mind of Christ. Jadi pikiran Kristus dari Alkitab, kita download dengan kekuatan roh, masuk dalam pikiran kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, itu yang kita bicarakan. Haleluya. Dan ketika kita membicarakan firman, atmosfer akan jadi seperti yang difirmankan. Amen. Suasana akan terjadi seperti yang difirmankan. Sekalipun itu kelihatan lambat. Saudaraku yang kasih, kalau karirmu hanya tertunda 5-6 tahun, 7-8 tahun, itu tak masalah. Kenapa? Karena Yesus tertunda kedatangannya oleh nubuatan Yesaya 700 tahun. Berapa tahun? Kelihatannya lambat, tapi datang pada waktunya. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, tidak ada istilah terlambat. All is wonderful at the time. Indah pada waktunya. Amen. Sudah lihat? Jadi orang tidak bisa mengeles istilahnya, membuat Tuhan itu nggak benar, Tuhan yang ngomong, Tuhan itu baik kepada dia, bukan kepada saya. No,
Kalau kamu percaya memiliki pikiran Kristus, kamu bangun pola kebenaran, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Suatu hari ada seorang pemuda, dia pergi ke toko optik karena penglihatannya kabur. Lalu pemilik toko itu bilang kepada dia, ini ada 2 kacamata aku berikan kepada kamu. Kacamata yang pertama namanya The World Glasses, kacamata dunia. Coba kamu pakai. Waktu anak muda ini pakai, dia melihat dunia gelap. Dunia penuh dengan ketakutan. Dunia penuh dengan peperangan. Dunia penuh dengan manipulasi, tipu daya. Dunia penuh dengan egois, kepentingan diri sendiri, pertikaian, sengketa. Waktu dia lihat itu semua, saudara kasih lihat. Bisa keluarkan di sana? Dia lihat masa depannya tanpa suram. Next. Dia lihat lagi masalah terlihat besar. Apalagi yang dia lihat, saudara kasih? Orang lain terlihat sebagai ancaman. Apalagi yang dia lihat? Ketidakmungkinan terlihat sebagai kebenaran. Ya, dia mulai merasa cemas, khawatir, dan kehilangan harapan. Gara-gara pakai kacamata apa, saudara? Dunia. Lalu dia bilang, mana kacamata yang satu? Lalu dikasih kacamata namanya firman Tuhan. Apa, saudara? Firman Tuhan. Waktu dia pakai kacamata firman Tuhan, dia mulai lihat apa, saudara? Apa yang terjadi di sana? Coba kasih tahu apa yang terjadi di sana? Wah, masa depan terlihat penuh harapan. Yang impossible menjadi apa? Possible. Dia lihat lagi, apa yang terjadi di sana? Dia lihat masalah terlihat kecil di tangan Tuhan yang besar. Dia lihat lagi kacamata firman Tuhan, apa di sana? Orang lain bukan ancaman, tetapi sesama yang harus dikasihi. Sehingga dia bilang, kasihan dia. Haleluya. Next lagi, saudara. Dia bilang apa? Janji Tuhan terlihat lebih besar dari situasi ekonomi. Apalagi yang dia lihat? Dia mulai melihat bahwa Tuhan memegang kendali. Amen. Apalagi yang dia lihat? Apalagi yang dia lihat? Dengar ini. Dia bilang, coba. Nah, dunia tidak berubah. Yang berubah, pemilik toko itu bernama John Patrick Fangidai. Bilang di kiri kanan, kacamata menentukan penglihatan. Nah, makanya kita pakai kacamata apa, saudara? Firman. Firman pada akhirnya menang. Haleluya. Amen. Amen. Yang ketiga. Hanya orang yang berdiri dalam Kristus yang dapat bertahan. Katakan, saya berdiri teguh dalam Kristus. Come on. Mukhalis itu tongkatmu. Itu lagu-lagu lama, tapi saudara lihat. Ya Yesus batu penjuru. Amen. Batu karang yang teguh. Ketika kita berdiri teguh, kita akan bilang, sabar, sabar, sabar. Sabar dengan kata lain pahlawan. Haleluya. Sabar dengan kata lain apa? Pahlawan. Jadi orang yang berdiri teguh dalam Kristus, dialah pahlawan. Amen. Jadi di masa tekanan, kekuatan, bukan lagi kemampuan manusia, tapi kekuatan iman. Bukan kemampuan manusia, tapi apa, saudara? The power of faith. Apa, saudara? The power of faith. Kekuatan iman. Kita lihat 1 Yohanes luar biasa. 5 ayat yang keempat. Baca bersama saya 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ilmu kita. Kekayaan kita. Talenta kita. No. Apa? Iman. Bilang kiri kanan. Iman adalah senjata. Kita bombardir antikris dengan iman kita. Amen. Dia mengancam kita dengan tidak boleh belanja dan menjual. Kita mengancam kita dengan buah turun dari pohon-pohon. Amen. Yang datang bukan musimnya, tapi Tuhan bisa munculkan. Amen. Karena kita percaya iman bisa merubah keadaan. Amen. Iman mengalahkan dunia. Saudara lihat? Haleluya. Maknanya adalah iman adalah kunci kemenangan atas dunia. Haleluya. Ayat itu menjelaskan kabar kita yang pertama. Dunia yang dimaksud bukan planet tetapi apa, saudara? Sistem. Sistem tadi masih ingat? Siapa yang pakai tanda boleh beli dan jual. Ya kan? Nah, kalau iman kita kuat, terserah aja.
Kalau kamu tidak jual, saya tidak juga bisa membeli, saya juga tidak bisa menjual, no problem. Tuhan punya cara yang lain. Iman, haleluya. Saudara lihat bagaimana dunia, sistem dunia. Misalnya apa? Pola pikir takut dan khawatir. Apalagi saudara hidup dengan ambisi dan egois. Keinginan daging dan keangkuhan hidup. Tekanan budaya yang bertentangan dengan firman Allah. Tadi kan? Saudara bisa bayangkan anakmu dapat beasiswa ke Eropa lalu pulang. Yang laki-laki dia bawa satu nyongnya. Mama, ini kekasihku mama. Mama lihat dan putus napas, saudara. Apalagi di Kupang. Saudara undang orang datang lalu teos dengan Anis menikah. Doakan lempar lu dengan telur. Busuk. Dan itu terjadi. Saudara ya, tekanan budaya yang bertentangan dengan firman. Kalau kita nggak kuat, kita akan terbawa. Anak-anak kita, cucu kita nggak kuat, mereka akan tergilas habis. Moral mereka berubah, cara berpikir berubah, semua berubah. Mereka tidak takut, mereka diusir, dibilang anak kualat, ganti fam, mereka nggak kubur, itu sudah nggak pengaruh mereka. Kenapa? Karena mereka sudah sangat dikuasai dengan kekuatan dunia. Iman mereka sudah kandas. Itulah sebabnya sekarang sudah jangan anggap enteng sekolah Alkitab anak. Karena mereka, saudara yang bilang anak saya gampang. Bisa saja di dalam rumah, tapi di kamar. Ya. Jadi bisa saja di dalam rumah anak kita tidak ke Amerika, tidak saja di dalam rumah terus menerus. Tapi di kamar saudara kasih dia HP 3, saudara kasih. Oke? Disitulah dia mulai kena cuci otak. Tiap kali saya buka kamar, kalau cucu saya kaget, saya tahu pasti buat salah. Lihat salah. Tapi kalau saya buka, Ipi lihat dan bilang, Ipi bikin apa? Firman pop. Tapi kalau saya buka dia kaget dan muka berubah. Ipi, jangan nonton kungfu kakak. Nanti lu setel di Jose kungfunya. Jadi mereka di kamar cuman kita mengontrol mereka, kasih arahkan kepada mereka. Kita nggak bisa bilang buang HP saudara kasih. Nggak bisa. Apalagi mereka sudah tinggi-tinggi besar saudara kasih. Kita semakin lemah, mereka semakin kuat. Pop, tolong duduk. Nah, itu repot saudara kasih. Dan itu tidak boleh keluar dari mulut kita saudara. Anak-anak itu. Tapi kalau kita tidak waspada, mereka bisa diubahkan pola pikir. Oke? Kenapa Indonesia merdeka? Saya tanya saudara. Gara-gara orang belajar ke Belanda, ke Inggris. Betul toh? Ke Amerika. Betul kan? Lalu pulang mereka bikin reformasi. 1928 bikin Sumpah Pemuda itu karena Soekarno punya teman-teman dan dia ke Eropa kemana pulang datang. Kalau orang pikiran berubah dengan duniawi, ya nggak perlu saudara mau keluar dari kakar, ya nggak mau gantinya. Dia bilang mau ganti darah pun saya mau. Keluarkan darah saya. Nih papa punya. Dia mulai cari tahu. Darah seorang anak 1 sampai 20 tahun berapa liter? Dia bilang, oh 20 liter. Dia kasih keluar darah 20 liter. Ini bapak, darah bapak ambil. Dia pasang darah baru lagi. Saudara mau apa? Itulah sebabnya iman, bilang kiri kanan, iman yang teguh. Come on. Yang kedua, orang yang lahir dari Allah punya kuasa untuk menang. Amen. Saudara lihat. Ini sangat penting. Setiap orang percaya yang lahir baru sudah diberikan kemampuan untuk mengalahkan pengaruh dunia, bukan dikalahkan olehnya. Kita tidak menang karena kekuatan kita, tapi karena sumber hidup kita adalah Allah. Katakan, Tuhan Yesus sumber kekuatan. Amen. Jesus is my source of strength. Haleluya. Allah sumber kuatku. Amen. Yang ketiga, apa lagi? Iman adalah senjata kemenangan. Faith is the weapon of victory. Amen. Saudara lihat, iman menghubungkan kita dengan kuasa Allah. Amen. Iman membuat kita hidup dengan kebenaran Allah, bukan perasaan atau fakta dunia. Iman mengubah respon kita terhadap tekanan dunia. Amen. Kita tidak bereaksi, tapi kita meresponi. Reaksi itu tanda panik. Respon itu tanda tenang. Haleluya. Saya tenang. Karena saya sedang berada dalam genggaman Bapa yang kekal. Haleluya. Nah, dunia bilang apa? Dunia bilang apa? Kita bilang apa, saudara yang kasih? Kita bilang apa? Bagi Allah tidak ada. Dunia bilang apa, saudara yang kasih? Takut masa depan. Saya dan saudara bilang apa?
Iman berkata, Tuhan memegang rencana hidupku. Amen. Dunia bilang apa lagi? Kamu sendirian. Kita jawab bilang apa? Aku tidak akan pernah ditinggalkan sedetik pun. Amen. Nah, umat Tuhan, saudara lihat, ini semua adalah bagian-bagian yang Tuhan berikan. Bahkan kita masih dapat berkata lagi, kalau dunia bilang kepada kita begini, apa dia bilang? Iman membuat kita tidak tunduk kepada sistem dunia, tapi apa? Berdiri teguh di atas janji Tuhan. Wow. Amen. Jadi iman sama dengan kemampuan dari Tuhan. Iman sama dengan apa, saudara? Kemampuan untuk apa? Melihat, berpikir, bertindak. Apa dan apa? Melihat, berpikir, bertindak sesuai dengan firman. Sehingga kita bisa menang terhadap tekanan dunia ini. Karena pikiran, mindset kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Apa yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan? Kita baca Yakobus 4 ayat yang keempat. 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ayat yang kuning bisa sama-sama. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya katakan, say no to be a friend of the world. Haleluya. Katakan tidak kepada persahabatan dengan dunia. Apa saya katakan? Say no to be a friend of the world. Haleluya. Katakan tidak untuk bersahabat dengan dunia. Amen. Walaupun kita ada di dunia ini. Saudara lihat, contoh ilustrasi sangat bagus. Rusa liar bersahabat dengan saudara enggak? Rusa. Nah, saudara pakai barang mahal, saudara pakai semua rusa. Saya ini orang sangat baik. Kamu ambil barang mahal, rusa dari 1 kilo disuruh cium bau saudara, dia langsung hilang ke hutan. Saya ada di dunia ini, tapi saya bersembunyi dalam hadirat Allah. Itu rahasianya, karena kita memiliki iman. Nah, dari ayat ini pertama kita lihat dengan percaya lebih pada firman daripada perasaan. Orang yang bersahabat dengan Allah, dia percaya firman lebih segalanya. Yang kedua, saudara yang kasih, orang yang bersahabat dengan Allah adalah apa? Memegang janji Tuhan saat tekanan datang. Orang yang bersahabat dengan Tuhan yang ketiga apa, saudara yang kasih? Dengan tetap taat ketika dunia memilih jalan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dunia bilang Yesus satu-satu kebenaran, kita bilang Yesus kebenaran satu-satunya. Yang keempat, dengan berjalan dalam kemenangan yang Kristus sudah disediakan. Amen. Katakan, saya menang karena jalan kemenangan tersedia bagi saya. Come on. Yes. Yesus adalah jalan kemenangan itu. Amen. Dengan berjalan dalam kemenangan yang Kristus sudah berikan kepada kita, kita akan mengakhiri di ujung sana dengan kemenangan. Yang keempat, yang terakhir, gereja harus hidup dalam sistem kerajaan Allah. Untuk menghadapi tekanan dunia dengan ekonomi, dengan moral, dengan cara berpikir, dengan pemerintahan mereka. Yang pertama, yang keempat, gereja harus hidup dalam sistem kerajaan. Orang percaya punya sistem alternatif, yaitu kerajaan Allah. Ya. Masih ada kerajaan Allah, dan kerajaan Allah di dalam saya. Coba pegang dada saudara, kerajaan Allah di dalam saya. Yes. Karena dia bilang, the kingdom is in the sight of you. Kerajaan Allah diinstal di dalam saya dan saudara. Amen. Diberikan kepada saya dan saudara. Karena kita menerima raja. Raja terima dalam kerajaan. Kalau Yesus menjadi raja dalam hidup kita, kerajaannya ada dalam diri saya dan saudara. Oke? Nah, umat Tuhan, ketika dunia mengendalikan ekonomi, saudara baca dalam Alkitab, Tuhan selalu memberkati umatnya seperti Abraham. Abraham tambah tua, tambah tua, tambah diberkati dalam berapa hal? Saudara dan saya tambah umur, tambah dalam berapa hal? Segala hal. Segala hal jangan mainin. Dalam berapa hal? Segala hal. Nah, kita enjoy sedikit. Visualisasi. Amen. Ingat, iman mendahului pernyataan. Kalau imanmu ada, perwujudan pasti ada. Jadi kalau kamu cool, nanti yang datang juga cool. Oke, yang berikut. Strategi apa yang gereja harus pakai?
Yaitu ini, bangun ekonomi kerajaan yang berintegritas, ketaatan, kemurahan, barter, dan iman. Wow. Mulai membangun ekonomi berbasis komunitas kita. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat membangun ekonomi berbasis apa saudara? Komunitas. Bukan berbasis rupiah atau dolar atau emas. No. Coba saudara yang kasih saya lihat ada beberapa foto. Nah ini foto adalah satu suku di Alor Timur. Itu Maria sedang membawa ikan dan dia minta kepada Fatima untuk memberikan jagung. Itu di Alor Timur. Saya cari, saya bilang tolong cari karena waktu saya cerita-cerita dengan satu teman, suku Boti, dia bilang, Bapak bukan di Boti saja. Di Alor juga kami ke sana mau beli kue pisang, kasih kami uang, dia bilang, kami tidak terima uang, kasih kami terigu saja. Dan mereka bawa terigu tukar dengan pisang goreng, saudara. Itu di Alor. Nah ini antikris mau kuasai bagaimana menurut saudara? Come on. Kita, antikris, lu dengar, lu bilang tidak jual beli, kita tidak jual beli, kita tukar tambah. Kita tukar guling antikris. Jadi Maria, jadi itu tidak kenal Islam Kristen lagi di si kampung itu. Maria bawa ke Fatima. Fatima itu kan pakai kerudung, sudah lihat. Fatima ada punya jagung bulir banyak, dia bilang nih. Fatima bilang masa ikan banyak jagung sedikit, nah? Jadi Fatima bilang iya. Kan ikannya ikan kecil-kecil, ini jagung bagus punya. Jadi mereka tinggal atur-atur saudara kasih. Nah ada lagi suku yang lain. Kemarin kita diskusi nggak beres-beres. Ini pasti Pit tahu nih saudara. Ini suku apa namanya saudara? Boti. Next. Mereka punya budaya sendiri. Keluarkannya fotonya saja. Keluarkan. Mereka punya tanah-tanah. Ya. Ubi mereka tuh 3 tahun baru ambil. Mau makan baru ambil. Jadi mereka tanam ubi itu 3 tahun. Ya. Saya dapat karena Pak Pit waktu dulu tulis tesis dia teliti di sana. Nah ini tokonya saudara, ini mungkin serdadu-serdadu mereka. Rajanya ada 3, saya kurang tahu. Saya belum dapat rajanya punya foto. Rajanya waktu mereka panggil ke Jakarta, dia bilang, Bapak kasih hotel apa, nanti saya ke sana. Mereka belum sampai di hotel. Saudara. Itu nitu kincang punya. Ya, panggil dia ke Jakarta, dia bilang, Bapak kasih tahu saya hotel apa, saya sampai di sana. Dan itu raja di sana, saudara kasih sangat luar biasa. Itu raja, dia nggak menikah dan dia nggak punya banyak kekayaan semua. Dan luar biasa itu prinsip. Saya dengar kemarin minggu lalu kita 2 jam lebih. Kalau orang yang mencuri di kampung itu, pencuri ayam, berarti dia kekurangan ayam. Semua warga bawa ayam tersedia. Berarti hidup jadi pencuri itu makmur di sana. Jadi ada boti dalam itu artinya mereka di kalangan mereka ya, tetap ada budaya. Mereka tidak punya jalan-jalan yang bagus-bagus. Mereka tidak pakai HP, tidak pakai macam-macam. Ya. Mereka makanannya tuh saya bilang, Sam, Pit, mereka ada perut bagian. Oh enggak, mereka punya perut tuh rata. Karena apa? Makanannya kan bagus-bagus. Dari alam semua. Nah kita pun kan maju saudara. Karena kita makan dari McDonald, ya kan, Kentucky. Mereka tuh makan dari saya dengar tuh ubi mereka bisa 3 tahun ya sama. Karena mau makan baru ambil. Dan mereka kalau yang mau menikah sudah ada gudangnya umum, mau perlu sapi ambil berapa, beras berapa. Sudah bisa bayangkan? Itu di bawah kolong langit sama. Itu secuil dari saya yakin secuil dari kerajaan Allah. Dia bilang saya tidak percaya Yesus, cuman bapak-bapak yang datang ini saya anggap Yesus. Itu kan filosofi, saudara akan bingung. Lu tidak percaya Yesus tapi kau anggap saya Yesus, berarti mereka sudah terima Yesus sebenarnya. Tapi mereka tidak bilang langsung, saya kurang mengerti. Tapi kalau saudara jadi Kristen di Boti itu, saudara mesti keluar. Di luar lingkungan mereka. Tapi tetap ada hubungan yang baik. Makanya mereka punya ketua, ada kuliah kan di luar, di mana. Jadi saudara lihat, apa yang kita dapat di sini? Jangan takut kepada kekurangan. Tuhan memelihara umatnya dalam masa kelaparan. Amin. Fokus bukan pada sistem dunia, tapi pada pemerintahan Kristus yang kekal. Saudara lihat kalau Boti, kalau orang di Alor Timur saja bisa hidup seperti itu. Bilanglah tanda kutip. Tidak ada firman dan tidak ada roh, bilanglah begitu. Apalagi kita. Kemarin itu Bapak Lance mati-matian, masa Boti bisa kita tidak bisa?
Saya bilang bot itu kalangan sendiri. Bapak ke Kupang mesti lewat Oesapa, Lasiana. Di Lasiana tuh pikiran sudah kacau. Nah. Jadi Bapak rencana bawa uang dari Oesapa ke Kupang 1 juta sampai Lasiana tinggal 100.000. Tapi kalau mereka di satu kampung semua, lalu yang lapar bisa ambil di rumah raja, bisa ambil semua, kan aman. Saudara, ini sistem. Dan Anda bayangkan, kalau di rumah saudara itu walaupun banyak marunga nggak apa-apa. Karena marunga 1 karung besar, dapat beras 1 kilo kan? Nah, nggak apa-apa kan? Saudara bisa hidup. Dan bayangkan saudara, kalau kita nggak bisa akses lagi AC, nggak bisa apa semua kan enak. Hari Minggu kita tinggal datang Tuhan Roh, ada yang bawa daun pepaya, rumput rampe, ada yang bawa jagung, ada yang bawa beras, bawa nasi kita makan, habis makan sharing, doa pulang, ketemu orang di jalan yang mati kita bangkitkan, yang sakit kita sembuhkan. Amin. Amin. Karena kalau jalan kaki kan ketemu banyak orang. Kalau pakai oto kan kita fui sendiri kan. Dan saya lagi bayangkan bahwa ekonomi komunitas itu akan kuat. Saudara datang bawa ayam ini dapat beras bisa 10-20 kilo. Tapi kalau bawa marunga 1 karung ya paling dapat beras 0,5 kilo. Saudara. Karena tapi saya bilang, oh ini marunga bagus ini. Lu makan darahnya bagus, darahnya stabil. Tergantung dari promosi. Nah, mulu lancar kalau omong kan dapat banyak. Nah, jadi kalau masa itu saudara tidak punya iman untuk kemarin saudara dikasih, saya berkunjung ke Pak Denikia, istrinya bilang, Pak Pendeta, iya. Apa yang Pak Pendeta bilang air beras saya simpan, saya taruh sekarang saya ambil itu jadi pupuk, saya siram di lombok tinggi dan mulai berbuah. Tomat mulai berbuah, terong mulai berbuah. Saya bilang kalau siram di dompet tebal. Ibu itu sudah praktekkan. Bilang kiri kanan, kalau bukan sekarang kapan lagi? Lanjutkan, kalau bukan kau siapa lagi? Nah. Amin. Jadi saudara lihat, ekonomi berbasis komunitas ini akan membuat kita survive. Karena tidak orang yang lapar. Saya bayangkan kalau gereja se-NTT, se-Kota Kupang, semuanya punya pemahaman yang sama. Lalu kita punya banyak makanan, punya banyak ternak, kita nggak akan lapar. Nanti kita sehat-sehat, bagus-bagus, perut yang bagus, awet muda semua. Nanti kita bilang, ini setan, bukan beta, lu yang setan. Nah. Ini manusia, kok lalang dong jual beli, tapi dong mabur-mabur sekali nih. Karena ada bagian gunting rambut kan, terima bersih. Habis gunting, telur 2 buah. Telur 2 buah kan 15.000 kan. Nah, ya. Mantap. Jadi saudara lihat, ada yang reparasi juga kan. Reparasi mesin jahit kan, habis mesin jahit reparasi, ayam 1 ekor kan hidup. Jadi saudara lihat, apa yang saudara bisa lakukan dengan tangan sendiri itu akan laku. Nah, Resi tertawa, Resi bilang, aku hanya siapkan jarum 2 juta biji. Nah, jarum 2 juta biji kan hanya 1 kilo aja. Siapa datang sakit dedek, habis dedek ayam, habis dedek telur, habis dedek. Dia bilang, Dedi tinggal buka tempat saya terima banyak. Saya bilang, betul anak, lu pilih itu pas. Iya, 3-4 tahun lalu Resi sudah berpikirin sih, makanya dia ambil akupuntur. Karena akupuntur kan tidak beli macam-macam. Pakai jarum pentul saja bisa juga. Apalagi jarum itu dalam nama Yesus. Langsung bilang saya yang duluan. Nah, saya mungkin saudara bilang saya tertawa, tapi saya lagi serius berbicara bahwa saya lagi membayangkan. Coba yang kita nggak bisa jual, nggak bisa beli listrik, nggak bisa beli air. Makanya sekarang ini paling tidak saudara mesti punya, ya apakah itu kehendak Tuhan bukan, tapi mungkin itu hikmat saja menurut pikiran saya. Siapkan lampu-lampu yang pakai matahari itu. Di rumah saya taruh beberapa titik, begitu lampu mati, bilang, wih deh kenapa terang? Ya makanya jangan marah-marah kalau beta online itu datang barang, datang belanja ya tenang saja. Begitu lampu mati semua terang, begitu baik. Nah, kasih uang ke beta baik yang besar lain. Nah. Itu kan sudah memberi penerangan. Minimal kita punya bisa mensuplai listrik,
di rumah, bisa kulkas atau bisa tarik mesin air. Kenapa? Karena kita punya sumur bor, tapi kalau nggak bisa akses listrik, saudara mau bikin apa? Solar nggak bisa, semua nggak bisa. Ya kita mesti punya solar dari surga rantau. Amen. Oke, itu pikiran saya. Tapi lebih daripada ini, kita lihat. Daniel, apa yang terjadi? 2-3. Daniel 11, 23, 32. Bilang apa saudara? Tetapi umat yang mengenal Allahnya, tetapi VLC yang mengenal Allahnya. Kasih pujian bagi dia, come on. Umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Dunia membangun sistem yang menekan, tapi kerajaan Allah membangun umat yang menang. Katakan amin. Siapa yang berdiri dengan Kristus tidak akan dikalahkan oleh sistem apapun. Amin, amin, amin. Bukan dengan kuat ku hadapi hidup ini. Amin.